Pemecahan masalah. Pemecahan masalah atau problem solving terdiri atas respon terhadap hal yang berjalan dengan baik serta terhadap hal yang berjalan dengan buruk dengan cara mendefinisikan masalah sebagai kondisi atau peristiwa yang berbahaya atau yang dapat membahayakan perusahaan atau yang bermanfaat atau dapat memberi manfaat. Pembuatan keputusan atau decision making, yaitu tindakan memilih di antara berbagai alternatif solusi pemecahan masalah. Keputusan didefinisikan sebagai tindakan pilihan dan seringkali diperlukan untuk mengambil banyak keputusan dalam proses pemecahan suatu masalah saja. Fase pemecahan masalah. 4 tahapan dari Herbert A. Simon. Menurut Simon, orang yang memecahkan masalah terlibat dalam yang pertama, aktivitas intelijen, yaitu mencari di sekitar lingkungan kondisi yang harus dipecahkan. Kemudian ada aktivitas perancangan, yaitu menemukan, mengembangkan, dan menganalisis tindakan-tindakan yang mungkin dilakukan. Kemudian ada aktivitas pemulihan, memilih tindakan tertentu dari beberapa yang tersedia. Yang terakhir ada aktivitas pengkajian, yaitu memeriksa pilihan-pilihan yang lalu. Kerangka pikiran pemecahan masalah. Kerangka berpikir yang berguna dalam pemecahan masalah yaitu model sistem umum sebagai kerangka berpikir perusahaan sebagai suatu sistem yang mengidentifikasi elemen-elemen penting yang harus ada serta aliran data, informasi, dan keputusan yang menghubungkan elemen-elemen tersebut. Model lingkungan untuk memahami lingkungan perusahaan dan interaksi antara perusahaan dan masing-masing elemen dalam bentuk aliran sumber daya. Elemen pemecahan masalah. Kebanyakan masalah yang dipecahkan manajer dapat dianggap sebagai permasalahan sistem. Sebagai contoh, perusahaan sebagai suatu sistem yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, atau terdapat masalah dengan sistem persediaan, sistem komisi penjualan, dan seterusnya. Solusi masalah sistem adalah solusi yang membuat sistem tersebut memenuhi tujuannya dengan paling baik. Memilih solusi yang baik. Harry Mintzberg, seorang ahli teori manajemen, telah mengidentifikasikan 3 pendekatan. Yang pertama, analisis evaluasi. Pilihan-pilihan secara sistematis dengan mempertimbangkan konsekuensi pilihan-pilihan tersebut pada tujuan organisasi. Yang kedua, penilaian proses. Pemikiran yang dilakukan oleh seorang manajer. Yang ketiga, penawaran negosiasi antara beberapa manajer. Struktur permasalahan. Yang pertama ada masalah terstruktur, terdiri atas unsur dan hubungan antara berbagai elemen yang semuanya dipahami oleh orang yang memecahkan masalah. Yang kedua, masalah yang tidak terstruktur adalah masalah yang tidak memiliki elemen atau hubungan antar elemen yang dipahami oleh orang yang memecahkan masalah. Yang ketiga, ada masalah semi-struktur, adalah masalah yang terdiri atas beberapa elemen atau beberapa hubungan yang dipahami oleh si pemecah masalah dengan beberapa yang tidak dapat dipahami. Jenis keputusan. Herbert A. Simon menemukan metode untuk mengklasifikasikan keputusan. Yang pertama ada putusan terprogram, bersifat relatif dan rutin dalam hal prosedur tertentu, digunakan untuk menanganinya sehingga keputusan tersebut tidak perlu dianggap de novo atau baru setiap kali terjadi. Yang kedua ada keputusan yang tidak terprogram, bersifat baru dan tidak struktur, serta dipenuhi konsekuensi. Pemodelan matematika. Model adalah abstraksi dari sesuatu. Model mewakili suatu objek atau aktivitas yang disebut entitas atau entity. Manajer menggunakan model untuk mewakili permasalahan yang harus diselesaikan. Objek atau aktivitas yang menyebabkan masalah disebut entitas. Permodelan matematika terdapat 4 jenis, yaitu model fisik, model naratif, model grafis, dan model matematis. Kelas model matematis. Model matematis dapat diklasifikasikan ke dalam 3 dimensi, yaitu pengaruh waktu, tingkat keyakinan, dan kemampuan untuk mencapai optimalisasi. Yang pertama ada model statis atau dinamis, tidak melibatkan waktu sebagai salah satu variabel. Model dinamis menggambarkan perilaku entitas seiring dengan waktu, seperti gambar bergerak atau film. Kemudian ada model probabilitas atau deterministik. Model yang melibatkan probabilitas disebut model probabilitas. Jika tidak, maka model tersebut ada model
deterministik. Yang ketiga ada model optimasi atau suboptimasi. Model yang memilih solusi terbaik dan berbagai alternatif yang diterapkan. Model suboptimizing yang seringkali disebut model pemuas memungkinkan seorang manajer untuk memuaskan seperangkat keputusan. Simulasi. Tindakan menggunakan model disebut dengan simulasi atau simulation. Simulasi terdiri dalam skenario tertentu dan memprediksi dampak keputusan orang yang memecahkan masalah tersebut. Pemodelan matematika menggunakan lembar kerja elektronik. Yang pertama ada kapabilitas pemodelan statistis. Baris dan kolom dari lembar kerja elektronik membuatnya ideal untuk digunakan dalam model statis. Yang kedua ada kapabilitas permodelan dinamis. Lembar kerja sangat sesuai untuk digunakan sebagai model dinamis. Kolom-kolom yang tersedia amat sesuai untuk periode waktu. Model ini juga model yang sangat sederhana. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence adalah aktivitas penyediaan mesin seperti komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang akan dianggap sama cerdasnya dengan jika kemampuan tersebut ditampilkan oleh manusia. Kemudian ada wilayah artificial intelligence. AI diterapkan di dunia bisnis dalam bentuk sistem pakar, jaringan saraf tiruan, algoritma, genetik, dan agen cerdas. Sistem pakar adalah program komputer yang berusaha untuk mewakili pengetahuan keahlian manusia dalam bentuk heuristik. Jaringan saraf tiruan meniru fisiologi otak manusia. Algoritma genetik menerapkan proses yang terkuat, yang selamat, untuk memungkinkan para pemecah masalah agar menghasilkan solusi masalah yang semakin lebih baik. Kemudian agen cerdas digunakan untuk melakukan tugas yang berkaitan dengan komputer yang berulang-ulang. Sistem pengambilan keputusan kelompok. Ada konsep GDSS, sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok atau Group Decision Support System adalah sistem berbasis komputer yang membantu sekelompok orang melakukan tugas atau mencapai tujuan yang sama dan memberikan antarmuka untuk digunakan bersama. Letak lingkungan GDSS. GDSS membantu memecahkan masalah dengan cara menyediakan lokasi yang kondusif untuk komunikasi. Jika anggota bertemu pada saat yang bersamaan, maka lokasi ini disebut pertukaran sinkron. Salah satu contohnya adalah pertemuan komite. Tapi jika para anggota bertemu pada waktu yang berbeda-beda, maka lokasi ini disebut pertukaran asinkron. Yang terakhir ada meletakkan DSS pada tempatnya. Telah dilihat bagaimana cakupan dukungan keputusan yang diberikan oleh DSS telah meluas dibandingkan ketika Gorey dan Scott Morton pertama kali mengutarakan ide untuk mengatasi masalah semi terstruktur. Perluasan cakupan ini merupakan saksi keberhasilan DSS. Konsep ini telah bekerja dengan amat baik sehingga para pengembang terus memikirkan fitur-fitur baru untuk ditambahkan.